Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Lowaru yang bertempat di Masjid Imam Bukhari, kantor atau gedung dakwah PDM Kota Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita bersama untuk berjumpa bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur atas nikmat hidayah sehingga dengan ringan langkah kita bisa menuju masjid ini, ya, di mana nikmat hidayah itu adalah nikmat yang terbesar yang perlu untuk senantiasa kita syukuri. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas, kalau dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proses kejadian manusia yang begitu detail Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang pada abad ke-7 Masehi sains belum bisa mencapainya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu wahyu dari Allah, ya, beliau menerangkan begitu saja bagaimana proses kejadian manusia dari satu tahap ke tahap yang lain dengan sangat rinci dan baru bisa dimengerti dan terbukti di abad sains hari ini. Nah, kita mengarah pada tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya yang masih berkutat pada diri kita sebagai manusia ini, yaitu pada sidik jari. Namun sebelum jauh ke sana, kita akan membaca isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama agar kita ini menjadi hamba, ya, seorang muslim yang terus belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Walaupun mungkin sudah selesai sekolah, apakah itu kuliah dan lain sebagainya, tapi belajar tentang agama, tentang Al-Quran, tentang kehidupan, itu terus-menerus. Jadi disebutkan bahwa minal mahdi ilal lahdi, dari buwayan sampai liang lahat, kita harus terus belajar. Karena wahyu Allah yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Perintahnya adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, diulang lagi perintah baca. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Di sini ada isyarat bahwa belajar itu harus dengan pena. Artinya
Ini Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan perantara kalam, itu artinya pena. Bil qalam, dengan pena. Maka kita pun jika belajar akan sempurna jika pelajaran itu kita ikat dengan tulisan, maksudnya ingatan, supaya kita terus ingat itu dengan tulisan. Kata Nabi, ya, apa yang disampaikan, ikatlah ilmu itu dengan pena, karena ingatan itu lebih cepat lepas dibandingkan onta. Di sini juga perintah untuk kita bersama, ya, memiliki motivasi untuk senantiasa belajar. Untuk senantiasa belajar. Dan pintu pertama dari belajar itu adalah dengan membaca. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk merenung, bertafakkur, merenungi penciptaan langit dan bumi. Jadi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran tentang fenomena alam itu dalam sebuah tulisan disebutkan 750 sampai 1000 ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam. Maknanya ada hal penting di situ sampai segitu banyak ayat itu tersebar di dalam 6.000-an lebih ayat Al-Quran yang terkait dengan fenomena alam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertafakkur tadi. Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, dalam keadaan duduk dia ingat Allah, dalam keadaan berbaring dia ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa merenungi penciptaan langit dan bumi seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Muara dari belajarnya umat Islam itu adalah pemahaman tentang kemahakuasaan Allah, sehingga kita menjadi seorang hamba yang betul-betul khasyah. Dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang alim, yang punya pengetahuan. Nah, beda dengan orang yang belajar sains misalnya, tapi tidak punya dasar keimanan. Dia belajar sains, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi tidak punya landasan keimanan. Maka motivasinya jelas berbeda dengan orang yang belajar karena landasan keimanan. Bisa jadi motivasi yang pertama orang yang nggak beriman itu kalau belajar sains adalah untuk bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang disebut dengan kapitalisme. Jadi dia tidak peduli dengan apakah alam nanti rusak atau tidak setelah pengetahuannya diaplikasikan di sebuah lingkungan. Nggak peduli. Setelah rusak alamnya dia tinggal ke tempat lain yang masih baru, bagus, diaplikasikan lagi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Setelah rusak, pindah lagi. Atau misalkan pembuatan bom nuklir misalkan. Padahal nuklir bisa dimanfaatkan untuk hal kebaikan, misalkan PLTN. Tapi ketika orang itu muaranya adalah ingin menguasai, misalkan, tidak ada landasan keimanan di dalamnya, ingin melakukan penghancuran, seperti Adolf Hitler, ya, dan lain sebagainya yang seperti itu, semacamnya, maka yang dilakukan adalah destruktif. Karena ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah kekuatan, semacam senjata. Kalau dipegang orang yang benar,
maka akan jadi baik, tapi jika dipegang orang yang salah, maka yang muncul adalah kerusakan. Nah, makanya penting, kenapa kok kita lihat di dalam Al-Quran hampir 1000 ayat ya, dalam sebuah tulisan itu, isinya adalah ayat-ayat tentang tadabbur, ya, tentang tadabbur alam. Artinya untuk melihat, manusia disuruh melihat, mengamati alam, kemudian untuk bisa kembali pada dirinya kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah dan ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Salah satu contoh lagi ini, surat Ar-Ra'd, ayat 2-3. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit, ya, meninggikan langit-langit. Ini kan jamak dari langit, sama itu samawat, langit-langit. Bighairi amadin, tanpa tiang. Allah membentangkan langit di atas kita tanpa tiang. Tarawnaha, seperti yang kamu lihat. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalim musamma, masing-masing beredar hingga pada waktu yang ditentukan. Jadi di dalam ayat yang lain juga, ini untuk memberikan kita penguatan. Dalam surat Al-Mulk, ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan langit 7 lapis, berlapis-lapis. 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Apakah engkau lihat ciptaan Allah yang tadi itu ada yang tidak seimbang? Kita disuruh lihat, kita disuruh mengamati. Jadi ketika kita jalan-jalan, kita keluar dari rumah, kemudian mengamati langit, mengamati keadaan sekitar, kemudian ingat Allah, itu sudah bentuk ibadah. Sudah bentuk ibadah. Kemudian dalam ayat yang tadi, itu perintah juga meneliti. Tsummarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dalam surat Al-Mulk tadi. Setelah suruh teliti, kembali. Teliti lagi. Lihat lagi. Adakah dari ciptaan Allah tadi itu yang tidak seimbang? Kamu akan kembali dalam keadaan lelah dan kau tidak akan mendapati ciptaan Allah tadi itu tidak seimbang, tidak sempurna. Dan kamu dalam keadaan payah dalam melaksanakan pengamatan tadi. Nah, ini juga dalam tanda kutip perintah untuk menjadi peneliti sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Minimal pengamatan alam. Mengamati itu sudah penelitian, Pak, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat, melakukan pengamatan, kemudian ingat Allah, maka masuklah kita dalam kategori ulul albab. Orang yang menggunakan akalnya dengan benar. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan dalam ibadah kita itu. Ada ibadah mahdhah, ibadah yang sholat, ada tata caranya, puasa, ada tata caranya, zikir, ada ghairu mahdhah. Termasuk di dalamnya adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaan. Ya. Kemudian wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahara inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi, menjadikan gunung-gunung, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan kemudian sungai-sungai, wa min kulli thamarat, dan di setiap buah-buahan, ja'ala fiha zawjain, dijadikan buah itu berpasang-pasangan. Kita baru tahu setelah melakukan pengamatan, dalam bunga itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Dan Allah senantiasa ciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Jantannya namanya benang sari, yang betina namanya putih. Yughsi lailan nahara, Allah lah yang menutupkan malam kepada siang. Inna fi dzalika laayat, sungguhnya yang demikian itu adalah
tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang mau berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran yang membuat kita berbeda, lebih unggul dari makhluknya yang namanya hewan dan lain sebagainya. Itu karena kita punya akal pikiran dan akan menjadi mulia ketika digunakan untuk seperti ini. Menjadi kaum yang berpikir, mengingat Allah dan menjadi khasyah, menjadi alim. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Sanurihim ayatina fil afaq, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas terang benderang bagi mereka bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika, apakah tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Jadi ini juga menyampaikan kepada kita bersama, jamaah rahimakumullah, fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan segala macam fenomenanya itu agar manusia ingat bahwa dirinya adalah hamba dan ada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Kalau kita ingin aman, selamat dunia akhirat, ngikuti apa yang diinginkan pencipta kita. Nah, dari sekian ayat tadi, isinya adalah kita diperintah membaca, belajar, meneliti, mengamati, hingga hadir dalam hati sanubari kita kondisi bahwa kita ini seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, kita akan menjadi orang paling merdeka. Karena seorang yang jadi hamba Allah, dia akan terlepas dari penghambaan sesama makhluk. Ya. Nah, sekarang kita lihat fenomenanya. Perintah dari dalam Islam membaca, meneliti, dan sebagainya itu luar biasa banyak. Hanya saja ternyata belum maksimal kita gunakan. Berbeda halnya dengan zaman Nabi, kemudian sahabatnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Rasulullah dalam 23 tahun, Al-Quran diturunkan sampai sempurna. Setelah 23 tahun tersebut, berhasil mengubah masyarakat Arab yang awalnya jahiliyah, sama sekali tidak dihiraukan oleh dua imperium besar. Di timur ada Romawi, di timur ada Persia, di barat ada Romawi. Mereka itu tidak mau meluaskan tanah kekuasaan atau jajahan dalam tanda kutip yang mereka miliki ke arah Jazirah Arab. Saking gersangnya, tidak ada sumber daya, dan masyarakatnya susah diatur. Keweras, susah diatur, menang sendiri, suka perang. Dan tidak ada sumber daya, makanya nggak dilirik sama Persia sama Romawi, dua kerajaan besar ketika itu. Tapi dalam 23 tahun justru berbalik. Ada negara besar namanya negeri Madinah, tidak besar, tapi isinya orang-orang besar. Kemudian dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah peninggal Nabi, dipimpin Umar bin Khattab 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq hanya 3 tahun, kemudian Umar bin Khattab 30 tahun, Romawi habis, hilang. Beralih ke kiblatnya adalah negara Madinah ketika itu. Kenapa kok muncul demikian? Karena dibaca, diilmui, diaplikasikan. Sampailah kita pada zaman Harun al-Rasyid, Khalifah di Abbasiyah, yang punya Baitul Hikmah. Di situ ada jutaan buku. Baitul Hikmah itu jutaan buku yang diterjemah dari berbagai macam bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah mereka betul-betul mendalami agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai.
Sehingga mereka menjadi ya semacam Harvard, MIT hari ini. Tempat jujukan mahasiswa untuk belajar di Baghdad. Di situ ada Baitul Hikmah. Begitu juga di Cordoba, Spanyol. Juga gitu. Bahkan ketika itu, orang yang bisa menerjemahkan kitab buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab, itu akan diberi bayaran seberat buku itu seberat emas. Berapa yang ditimbang jumlah terjemahannya dibayar dengan timbangan isinya emas. Saking menghargainya ilmu pengetahuan teknologi. Dan saking tingginya minat baca kaum muslimin ketika itu. Sehingga menjadi mercusuar dunia dan menjadi pemimpin peradaban. Nah, yang terjadi sekarang ini. Kita tidak pungkiri Indonesia masih negara terbesar Muslim dengan populasi terbanyak di dunia. Kemudian ada Pakistan, kemudian ada India. Walaupun India minoritas ya, karena penduduknya sudah 1,4 miliar. Kalau 200 juta jiwa saja penduduk India itu Muslim, masih 10%-nya, nggak sampai, ya sekitar 10%-nya. Jadi masih sedikit kalau dibandingkan dengan 1,4 miliar penduduk India. Muslim mayoritas dan terbanyak saat ini masih di Indonesia. Coba kita lihat, hadirin yang dirahmati Allah, ternyata minat bacanya adalah sangat jauh. Ini minat baca yang hijau, ini yang sangat tinggi, di atas 500. Ini skala yang dibuat oleh PISA, Program for International Student Assessment. Ya, diikuti oleh 78 negara. Ya. Dan dilakukan survei pada anak usia 15 tahun. Dicek kemampuan bacanya. Survei sekitar 78 negara ini. Yang paling tinggi minat bacanya hari ini adalah, di tahun 2018 ini adalah Cina, Singapura, Jepang, Kanada, dan seterusnya. Kemudian antara yang pertengahan, ini ada Australia, Prancis, Amerika Serikat, dan below 460. Di bawah itu ada baru kita urutan 71, Indonesia. Saudi Arabia juga di atasnya nih. Mungkin karena terlalu makmur kalau di Saudi ya. Semuanya bisa beli gitu aja. Terlalu makmur. Kalau di Indonesia juga kayaknya terlalu makmur. Betul. Kita itu terlalu makmur. Jadi ada sebuah ungkapan. Dari kemakmuran muncul generasi lemah. Dari generasi lemah muncul keterjajahan. Dari keterjajahan muncul perjuangan. Dari generasi pejuang muncul orang kuat. Dari orang kuat muncul kemakmuran. Muter lagi begitu. Dalam Al-Quran disebutkan, iyam saskum korhum faqad massa qauma korhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Iyam saskum korh, jika kalian mengalami luka, pahit, lukanya kekalahan, sakitnya kalah, mereka pun juga mengalami luka. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kejayaan dan kekalahan itu memang Allah pergilirkan di antara manusia. Sudah sunatullah. Tapi kan kita tidak berhenti di sini saja, Pak. Oh ya, kalau sunatullah selesai. Tidak begitu kan. Kita terutama jamaah Muhammadiyah, organisasi berkemajuan. Yang pertama harus paling menyadari bahwa kelemahan kita diantaranya adalah kelemahan minat baca. Sehingga apa? Banyak ilmu pengetahuan teknologi tidak kita kuasai. Kok bisa ya? Padahal ini penggunaan ini dalam satu hari rata-rata orang Indonesia itu pakai 8 jam 52 menit. Dan semuanya baca kan? Tapi yang dibaca bukan buku, gosip. Minimal WhatsApp, share-sharean, begitulah sebagainya. Nah yang membuat tulisan dan karya yang lain itu orang-orang yang banyak baca. Nah itulah pentingnya kita bersama menyadari, oh posisi kita posisi sini. Kalau mau jadi pemimpin dunia, sekarang memang tidak bisa kita pungkiri. Dua imperium besar dunia ya Cina dan US, Amerika dan Cina. Ya, dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatan militernya.
Nah, kalau kita kepingin jadi salah satu pemimpin dunia, salah satu cara membukanya adalah dengan banyak membaca. Karena banyak membaca, kemudian pikiran jadi bagus dan produktif. Produktif untuk memperbanyak karya-karya. Ya. Padahal tidak kurang. Allah itu memotivasi lewat nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam kita umat Islam untuk membaca. Apa yang harus pertama kita baca? Ya tentu Al-Quran. Minimal jangan sampai tertinggal lah satu hari itu satu halaman atau setengah halaman. Pokoknya jangan sampai nggak terbaca. Baru setelahnya baca apa yang bisa kita kuasai. Karena ilmu itu dalam agama kita ada dua. Fardu ain dan kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu yang harus kita kuasai supaya kita ini selamat dunia akhirat. Bisa tahu jalan masuk surga. Itu fardu ain. Ya. Bagaimana caranya sholat, puasa, zakat, bagaimana menunaikan haknya Allah, haknya Nabi Muhammad, haknya Al-Quran, haknya kedua orang tua. Bagaimana menunaikan itu pintu surga. Bagaimana kita menghindari berbagai macam kemaksiatan, dosa besar mulai kesyirikan dan lain sebagainya, itu dari ilmu fardu ain. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, yang kita masing-masing punya porsi sendiri-sendiri. Ya. Misalnya Abah Amir, ahli sosiologi, berarti dipelajari di bagian sosiologi, bagian kemasyarakatan, ahli di bidang itu. Misalkan Ustaz Irham, bagian keteknikan, muhandis ini maka harus ada muhandis, teknis, keteknikan yang mumpuni bidang Islam. Misalkan Ustaz yang satu lagi bidang sejarah, bidang bahasa Jawa. Jangan sampai belajar bahasa Jawa bukan ke orang Jawa, malah justru ke orang Belanda. Karena yang jadi profesor justru orang Belanda yang jadi ahli. Karena nggak ada orang Islam yang menguasai. Sejarah bisa didistorsi kalau begitu. Sejarahnya bisa dibolak-balik. Diponegoro yang pahlawan bisa dianggap teroris. Kan begitu. Kenapa? Karena sejarah ditulis oleh yang menang. Kan jangan sampai begitu. Baik, kita kembali ke sidik jari ini ya. Sampai jam 7:30 saja ya Ustaz ya? Iya, jangan lama-lama ya. Ini belum ngomong sidik jari sudah kemana-mana. Baik. Jadi ngaji kita ini penting karena fakta saintifik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Fakta saintifik tentang penciptaan manusia, tentang sidik jari, tentang berputarnya matahari, bulan, beredar dalam garis edarnya. Semua fakta-fakta saintifik itu punya fungsi untuk apa? Yang pertama, menjadi argumen yang tak bisa dibantah tentang bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya. Gampangannya adalah yang kemarin sempat kita sampaikan. Mulai dari alaqah, mudghah, idhaman, lahman, khalqan akhar. Ini step-step dalam penciptaan manusia yang tidak mungkin bisa dinalar orang di abad ke-7. Tapi begitu detail dan rinci Rasulullah menyampaikan karena itu wahyu dari Allah. Sampai orang barat menyampaikan, ini nggak mungkin Muhammad sendiri yang ngomong. Satu-satunya hal yang paling rasional ini adalah dari Tuhan disampaikan pada Muhammad. Maka secara tidak langsung dia sudah mengimani ada Tuhan yang ngomong pada Muhammad. Berarti Muhammad adalah utusan Allah dan ada Allah yang maha kuasa. Yang kedua, sebagai hujjah, bukti bagi para orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Yang sekarang ini begitu banyak, semakin zaman semakin banyak orang yang menghindar dari Tuhan. Menghindar dari berketuhanan. Menghindar dari beragama. Karena mereka anggap itu mengekang mereka. Tapi dengan fakta-fakta saintifik ini menjadi bukti bahwa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu maha kuasa, mutlak kekuasaan. Ya. Dan ini juga menjadi isyarat bagi kita bersama untuk mengenali ciptaan Allah, hukum-hukum Allah di atas semesta, di alam semesta untuk kemakmuran alam semesta. Nah, sekarang ke ayat tentang sidik jari. Ada apa ini? Di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat.
Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Orang kafir menganggap ketika itu, lah gimana manusia akan dibangkitkan? Wong setelah mati manusia akan jadi tulang. Setelah jadi tulang mereka jadi debu. Dan setelah jadi debu tidak ditemukan lagi bekasnya. Mereka dalam rasio dan akal pikir mereka tidak meyakini, tidak mau mengakui bahwa Allah Maha Kuasa untuk membuat mereka kembali. Dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan, wala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dan jari jemari ini bukan sekedar jari jemari, Pak. Kenapa kok kita kemudian menyampaikan ini tentang sidik jari? Karena jari jemari itu, ya, ujung jari itu tempatnya identitas. Yang kita sebut dengan sidik jari. Dan ayat sebelumnya tadi menyampaikan bahwa Allah itu mampu mengumpulkan kalian tak tertukar identitasnya. Satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah jadi debu dikumpulkan lagi. Tidak hanya sekedar utuh, tulang, daging kumpul jadi satu, kemudian jadi tidak sampai pada bagian yang paling detail dan tidak mungkin sama satu manusia dengan manusia yang lain, yaitu sidik jarinya. Allah tuh loh bisa, gitu. Ayat ini ngomongnya begitu. Nah, fakta tentang sidik jari itu jamaah rahimakumullah sudah terbentuk ketika dalam kandungan. Tidak akan berubah seumur hidup, tidak sama satu orang dengan orang yang lain. Walaupun orang itu kembar. Kembar itu kan ada dua, namanya kembar dua telur, dan kembar identik satu telur. Kembar identik satu telur ini jelas DNA-nya sama. Kalau identik dua telur, DNA-nya bisa beda. Kembar identik satu telur yang disebut kembar siam ini, DNA-nya sama. Tapi sidik jarinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena sidik jari tidak hanya dibentuk karena faktor DNA. Jadi Bapak Ibu, kita itu di dalam setiap sel, adik-adik juga, setiap tubuh kita punya triliunan sel. Ada yang bilang 37 triliun sel yang mengisi tubuh kita ini. Semuanya punya bagian inti dan di dalamnya ada DNA. DNA ini adalah identitas diri kita yang memberikan informasi bagaimana bentuk mata kita, jumlahnya berapa, berapa kadar warna kuning dan coklatnya, serta hitamnya, serta kadar warna putihnya, rambutnya lurus atau ikal, warnanya apa, tingginya berapa, potensi penyakit apa yang ada dimiliki, semuanya tersimpan dalam setiap sel dari 37 triliun sel kita, di dalamnya ada DNA tadi. Semuanya ada di situ. Dan salah satunya DNA itu adalah menginformasikan bentuk dari sidik jari kita. Dan tidak akan ada yang sama satu dengan yang lain. Maka di mana keajaibannya? Disinilah, ya. Dengan begitu tingginya variasi dari manusia sejak lahir, ya, sejak lahir sampai hari ini, ya, tidak akan ada di sidik jari yang sama. Kenapa? Karena variasinya sangat tinggi. Saya mau terangkan tentang variasi itu, Pak. Kalau huruf A, ada 3 huruf, A, B, C. Itu bisa dibuat jadi berapa variasi kalau 3 huruf itu? Rumus matematikanya 3 permutasi. 3 kali 2 kali 1.
Jumlahnya 6 variasi. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 6. Itu kalau 3 variasi. Kalau 1 miliar, ABC-nya itu jumlahnya 1 miliar. ABC, D, E, F, G, sampai 1 miliar. Coba dipermutasi. Maka dipermutasi itu rumus matematikanya seperti tanda seru begini. Di kalkulator ada tanda seru, dipermutasikan. Kok 1 miliar, 1 juta saja dipermutasi, syntax error sudah. Kalkulator sudah nggak bisa ngitung. Dan ini Allah ciptakan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, sidik jarinya tidak akan sama. Ini tanda kekuasaan Allah SWT. Dan ayat tadi itu, bala qadirina ala an nusawwiya bana. Itu ayat yang ketika kita faham tentang konsep sidik jari, kita akan subhanallah. Ini tidak mungkin manusia yang ngarang kitab. Ini tidak mungkin Muhammad yang mengarang sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti firman Allah karena isinya kebenaran. Yang sampai di zaman itu manusia itu belum jangkau akal pikiran. Belum tahu apa teknologi sidik jari. Kan baru ketemu tahun 1800-an untuk mengidentifikasi orang itu. Dan kemudian sekarang ini sudah sekian ratus negara mengakuinya sampai ketika mau keluar masuk negara kan di imigrasi begini dulu. Karena tidak sama. Dan tidak akan berubah sejak lahir sampai meninggal kecuali luka, ya, kecuali luka. Jadi itu jamaah rahimakumullah tentang sidik jari. Ini mau saya terangkan sedikit tentang modelnya. Ini kan ada lingkaran, ada lengkungan. Lingkaran dan lengkungan ini terbentuk ketika dia itu mulai dari janin, kemudian dia jadi alaqah, mudghah, idhoman, kemudian dia jadi awalnya dari zigot, morula, blastula, gastrula. Setelah itu organogenesis, dia jadi manusia yang organnya sudah mulai terbentuk, sudah muncul jari jemarinya. Jari jemari itu akan muncul guratan-guratannya. Iya. Tekstur itu muncul ketika dia sudah jadi, setelah muncul tulang, kemudian tulang itu dibungkus daging. Muncul teksturnya. Dan tekstur itu selain karena DNA juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan di dalam kandungan sang ibu. Sehingga berbeda satu anak walaupun kembar, sisi satunya sebelah kanan, misalkan rahim ibu, satunya sebelah kiri rahimnya ibu, itu sudah berbeda sidik jari yang terbentuk. Ini anak yang sama misalkan kembar, gitu ya. Pembentukannya ini karena faktor lingkungan, awalnya sama kemudian akan terpisah dan kemudian berbeda sidik jarinya. Ini dalam satu keluarga. Ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah yang terkait dengan sidik jari dan menjadi penanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk membangkitkan manusia kembali nanti di hari kiamat dengan sidik jarinya yang sempurna. Itu kira-kira kajian kita pada pagi hari ini tentang sains Islam dan motivasi pada kita bersama, mau generasi muda, ya kemudian termasuk yang senior, untuk tidak berhenti dari membaca. Setelah Al-Quran kita terus baca secara istiqomah, setelah belajar terus tentang sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadisnya, kita betul-betul harus mempeng, bahasa Indonesianya itu sungguh-sungguh, dalam mendalami bidang spesialisasi kita, keilmuan-keilmuan kita. Supaya apa? Kita bisa jadi kembali menjadi mercusuar dunia, menjadi pemimpin peradaban. Karena ketika umat Islam yang memimpin peradaban, yang terjadi adalah islah dan musleh, perbaikan. Berbeda dengan ketika orang yang menguasai dan memimpin peradaban ini orang yang
hanya ingin mengeruk keuntungan. Dia tidak memikirkan, tidak punya konsep irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangi. Enggak punya konsep itu. Tapi kalau umat Islam, dia mengaplikasikan ilmu pengetahuan, dasarnya adalah ingin menyayangi yang di bumi supaya yang di langit menyayangi kita. Jadi mulai dari pengamatannya, orientasinya adalah untuk mengingat Allah. Aplikasinya, dia betul-betul memagari dirinya agar senantiasa risetnya itu riset yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan agama. Dan ketika sukses berhasil, aplikasinya pun untuk kemaslahatan. Jadi orang Muslim, ketika dia jadi seorang yang berilmu, dalam tanda kutip cendekiawan atau ilmuwan, motivasinya mesti 3 ini. Pertama, ketika dia belajar, niatannya karena Allah. Yang kedua, karena niatannya karena Allah. Metodologinya adalah metodologi tata cara yang Allah ridhoi. Jadi nggak mungkin wong Islam belajar sihir. Itu nggak mungkin. Kenapa? Kan dilarang, gitu ya. Termasuk misalkan cloning. Cloning Fir'aun. Jelas gak gelem. Buat apa? Selain nggak manfaat, ya kan? Yang kedua, bisa memunculkan banyak kerusakan. Yang ketiga, itu bertentangan dengan agama. Ya lebih baik cloning wedhus, ya kan? Cloning kambing sing gede-gede di cloning dadi besar-besar, iso digawe kurban, segala. Lah tapi kalau orang tidak punya itu, tidak punya iman, yang dilakukan pokoknya kepuasan saya. Kepuasan saya. Saya riset, pokoknya saya kepingin puas. Sampai hal-hal yang tidak bermanfaat dia riset, dia tabrak semua aturan agama. Kalau dia nggak punya agama, terjang semua aturan agama, sehingga yang dia lakukan justru melakukan kerusakan. Itulah pentingnya orang Islam harus leading di berbagai sektor. Itulah jamaah rahimakumullah, kira-kira yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan memberi motivasi kita bersama, minimal memotivasi anak cucu. Nah, kalau adik-adik memotivasi diri sendiri supaya dari orang-orang yang punya kemampuan lebih. Kalau mereka misalkan Finlandia belajarnya sekolah 5 jam, kita 10 jam. Kenapa? Kita supaya nggak ketinggalan. Finlandia itu negara dengan katanya pola pendidikan terbaik dunia. Belajarnya cuma 5 jam. Tapi sebenarnya bukan 5 jam. 5 jam itu belajar resminya. Setelah itu mereka belajar tidak resmi. Setiap fenomena yang diamati oleh muridnya dicatat, dipelajari, dan disampaikan kembali. Sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang waktu. Belajar formal dan non-formal. Itu yang terjadi. Itulah kira-kira jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 barangkali. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten.
Saya lupa. Pak Warno nggih. Siap, Pak Warno. Jamaahnya Ustadz Ismulyadi. Satu pasukan. Oh, sesepuh. Baik. Itu pertanyaan besar Pak Warno. Ya, jadi itu bisa jadi disertasi ilmu sosiologi. Bagaimana bisa merubah. Tapi ada satu cuplikan fase sejarah yang bisa kita tiru, yaitu sejarah bangkitnya umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu posisinya hampir mirip dengan kondisi saat ini. Terpuruk, terjajah, gitu ya. Kalau dulu terjajah fisik, kalau kita secara ekonomi, secara pemikiran dan sebagainya. Tapi dalam 88 tahun berubah, langsung bisa menjadi pemimpin dunia. Yang dilakukan pertama kali adalah reformasi bidang pendidikan ternyata. Apa yang dilakukan saat itu? Saat itu dimulai dan diinisiasi oleh salah seorang imam yang terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau melakukan perenungan, Pak. Iya, nek kini terus kayaknya kita ini akan lama-lama akan semakin tenggelam dan hancur. Maka beliau menarik diri dari berbagai macam kesibukan, yang maksudnya kesibukan ya sibuknya para ulama sebenarnya ya bagus. Tapi kesibukan yang hiruk pikuknya, apakah itu hiruk pikuk kesibukan apa ya dalam tanda kutip perpolitikan dan lain sebagainya. Beliau menarik diri. Ketika beliau menarik diri, kemudian diikuti oleh ulama-ulama semasanya dan kemudian membentuklah beliau madrasah Islah. Madrasah yang kurikulumnya adalah kurikulum ikhlas. Kurikulum ikhlas. Dari situ beliau membuat sekolah yang isinya bagaimana agar seorang anak ini nanti dibentuk pertama kali yang dia ketahui dan dia kenali bahwa dia berposisi sebagai seorang hamba Allah. Yang ketika melakukan segala sesuatu itu harus ikhlas karena Allah. Dan harus benar caranya. Karena dua hal inilah modal kesuksesan, modal kemenangan, ikhlas dan benar. Setelah itu, kurikulum ini beliau kembangkan, sampai kemudian ditawarkan kepada Perdana Menteri saat itu namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini Perdana Menteri yang rajanya Alp Arslan. Ya, ketika itu. Yang menang perang Manzikert dalam sejarah. Perang Manzikert itu orang Islam hanya sekitar 40.000, orang-orang Romawi ketika itu jumlahnya 120.000. Menang orang Islam, bahkan sampai rajanya ditawan dan dipulangkan dengan tebusan 10 juta dinar emas. Ya. Ini malah ngomong tentang perangnya. Tadi kembali lagi ke situ. Kurikulum ini kemudian diadopsi oleh Nizamul Muluk dan dibentuklah sekolah-sekolah disebut dengan nizamiyah di berbagai gubernuran, Pak. Di berbagai gubernuran atau provinsi-provinsi di wilayah Islam ketika itu. Dari kurikulum ikhlas ini, ya kita sebut kurikulum ikhlas, yang mengajarkan bagaimana agar seorang itu betul-betul tahu posisinya dan sadar bahwa dia hamba Allah. Motivasinya yang awalnya motivasi pendek dunia saja, ke sekolah pingin jadi menjabat ini, menjabat itu, dilebih tinggikan motivasinya. Ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan keridhaannya dan lain sebagainya. Baru setelah itu didesain kurikulum ilmu pengetahuan teknologi, Pak. Sehingga satu lapis generasi yang ada di berbagai provinsi ini tadi, setelah dididik, sukses, didistribusikan ke posisi-posisi jabatan-jabatan di masyarakat. Sehingga frekuensi daya juangnya sama. Sehingga muncul Salahuddin Al-Ayyubi tadi itu bukan satu-satunya orang sukses dalam pendidikannya. Tapi satu lapis generasi itu melahirkan berbagai macam orang yang frekuensinya sama. Ada yang jadi petani, ada yang jadi prajurit, ada yang jadi pedagang, yang jadi politisi. Semuanya frekuensinya sama. Frekuensinya keikhlasan untuk keikhlasan dalam hidup dan perjuangan untuk Islam. Nah itu Pak terjadi
Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi yang muncul itu bukan seperti superhero yang kemudian turun begitu saja, tapi itu hanya satu sampel dari satu lapis generasi yang kualitas keilmuan dan keimanannya kurang lebih sama. Nah, sebenarnya Pak, Masya Allah, ini kan disertasi Pak, ya ini disertasi yang di cuplikan sejarah tadi itu ditulis Dr. Majid Irsan Kilani tahun 90-an. Yai Dahlan sudah 100 tahun. Beliau membuat sekolah ini untuk mereformasi kondisi. Beliau sudah berhasil membuat banyak tokoh-tokoh pejuang sampai menjadi pahlawan nasional memerdekakan Indonesia ketika itu. Tinggal sekarang diisi dan kita kuati lagi. Orientasi sekolah-sekolah kita itu perlu untuk kita kuatkan lagi. Karena disitulah kunci perbaikan generasi. Jadi, apa maksudnya orientasi untuk perbaikan generasi? Maksudnya, tidak boleh berhenti dengan bangga karena prestasi saja. Prestasi yang biasa-biasa saja. Maksudnya prestasi. Oh, juara silat, juara cermat, juara tapak suci, juara OSN fisika, bidang kimia. Tidak berhenti di situ. Manfaat nggak untuk umat Islam dan kaum muslimin? Nah, kurikulumnya perlu begitu kan? Dan dikuati kurikulum ikhlas tadi. Adakah kurikulum ikhlas yang sudah termanifestasikan dalam AIK, ISMUBA, Al-Islam Muhammadiyahannya, dalam pelajaran fisikanya, kimianya, biologinya, sejarahnya, adakah masuk nilai-nilai keikhlasan di situ? Tinggal itu Pak. Nanti itu majelis dikdasmen yang mengolah begitu ya. Kira-kira demikian. Sampun 7:30, karena tadi cuma satu pertanyaan. Oh, mantan lagi. Oke, satu lagi. Paling akhir gitu Pak. Ustadz Irham ini panitianya beliau. Monggo Ustadz. Inggih, inggih. Disiapkan. Nggih. Nggih. 40 miliar. Memimpin.
Nggih, nggih. Dibikin sehijau-hijaunya dari sampai ikhlas dan lain sebagainya akhirnya menjadilah situasi yang akhirnya hijau. Kemudian untuk kita mengganti bukan seperti ganti ban mobil, di mana ban mobil sudah tipis diganti yang baru. Nah, gitu. Nah, ternyata mengganti generasi ini tidak bisa seperti itu. Yang merah ini ternyata ada yang meninggal, ada yang pensiun. Jumlahnya itu tidak lebih dari 10%. Sekarang yang sudah jadi biru atau hijau sekali itu masuk ke masyarakat, itu jumlahnya juga tidak lebih dari 10%. Sehingga begitu yang 10% sudah dipersiapkan hijau betul, itu masuk ke masyarakat yang merah tadi, jadi 10% warna hijau itu jadi merah. Ya. Dan itu terus menerus seperti itu. Jadi generasi ini dipersiapkan sehijau apapun, kalau yang merah ini tidak dirubah, maka ya tetap aja. Buktinya sekarang mahasiswa dulu waktu jadi mahasiswa anti korupsi, wah demo Jakarta, itu jadi pejabat korupsi. Gitu. Jadi korupsi dan berbuat tidak baik itu dulu mahasiswa. Dan dulu anti juga, demo besar-besaran. Idealis. Tapi begitu masuk itu yang saya katakan bahwa ternyata warna merah ini tidak bisa diganti begitu saja dengan dimasuki warna hijau. Walaupun dipersiapkan sehijau apapun, kalau yang akan dimasuki masyarakat itu ternyata merah, ya akan jadi merah. Salah satu contoh sekarang TV itu sudah luar biasa itu pertunjukannya. Kemudian pertunjukan di bidang politik, masing-masing orang sekarang itu sudah saling mencela, merendahkan. Nah itu pelajaran bagi generasi muda. Sementara dari universitas, dari sekolah-sekolah mempunyai kurikulum yang diperbaiki terus, ya ada sampai hijau, masuk di merah. Kan coba gitu lah, susah gitu. Sehingga saya punya pemikiran itu begini, Pak. Jadi alhamdulillah kita ini ya seperti PCM dan lain sebagainya itu mengadakan seperti ini. Ini kan sebetulnya menurut saya ya alhamdulillah yang banyak hadir juga generasi muda, generasi yang sedang berkuasa atau bermasyarakat itu juga datang, cuma nggak terlalu banyak. Dan maksud saya yang aktif sekarang yang ada itu kan sudah umur di atas 60 dan terus yang bawah akhir. Nah maksud saya kalau ini tidak ada upaya untuk memperbaiki yang merah itu, jadi sistem dan lain sebagainya itu sangat berpeluang untuk merah, itu yang hijau tadi itu nggak bisa. Karena apa? Pergantiannya itu tidak seperti ban tadi. Tidak mungkin kita ini orang-orang yang lama sudah diberhentikan semua, kalau perlu dibunuh semua, diganti dengan hijau. Ada yang sudah hijau ini yang pola lain kan tidak mungkin gitu. Sehingga berat. Makanya menurut saya pendidikan ini betul panjenengan dari kapan saja sampai kapan adalah sekarang itu jangan terfokus pada generasi muda, justru fokus kepada generasi yang sekarang ini sedang menjalankan bermasyarakat ini gitu. Nah itu ternyata di APBN tidak ada gitu. Kita ini mau begini ini kan karena mau biaya sendiri, ya mau ini. Tapi dari pemerintah itu tidak ada dana yang disalurkan ke kelurahan untuk memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat di kelurahan itu gitu. Yang merahnya Pak. Iya. Saya itu nggak tahu dia menyelesaikan tidak seperti gantikan, tetapi kalau proses ini seperti itu
Apalagi sekarang dengan perkembangan ini, itu malah ditambah-tambah menjadi merah. Ya. Contoh aja seperti pemilihan Presiden. ya presiden. Sekarang malah dikembalikan ke rakyat namanya saja. Nah, itu betul memang namanya demokrasi. Tapi sebetulnya secara ini kan menghabiskan dana banyak, nanti itu ya lek ayo B kan gitu. Tapi itu tak biaya. Padahal ini maksud saya cara pemikiran saya sederhana. Sebetulnya bagaimana pemerintah atau kita ini mau merubah yang merah itu supaya nanti kalau kedatangan hijau itu yang hijau itu bisa mewarnai itu aja terus ya. Terima kasih Pak Suyitno. Saya di Permata Jaya. Jadi memang tadi yang kita sampaikan itu fenomena duplikat sejarah yang terjadi di zaman Pak Soeharto. Jadi kaitannya dengan perbaikan masyarakat harus berintegrasi. Ini saya kutip dari bukunya tentang dakwah, itu dakwah. Memang sasaran dakwah itu yang pertama ya jiwa kita sendiri, dua sasarannya adalah umat, yang ketiga masyarakat secara luas, yang keempat pemerintah. Memang harus ada porsi. Saya di Muhammadiyah kita kan ada lembaga hikmah dan kebijakan publik. Itu maksudnya adalah untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Ini kita punya majelis taklim. Di rumah tangga Islami ini kita juga punya Aisyah, punya klinik keluarga sakit. Kemudian mewujudkan sebuah hikmah ini yang terakhir yang juga menjadi kebiasaan. Dan itulah memang ini memang untuk perbaikan masyarakat.